Ada ya? Pakai full. Mana? Enggak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, di pelajaran kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran IPA. Apa kabar semuanya? Baik, terima kasih atas alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua ya. Sudah berdoa belum? Oke, kalau berdoa silakan ke kelas dipimpin dulu doanya ya. Aisyah ada? Arga, Azam, Azalea, Cindy, Dipira, Edo, Fauzan, Jeffrey, Lulu, and Azarzian. For Arman Musti and Miss Becky and Zikri Melissa Putri Satira Zafia. Oke, semuanya hadir ya. Baik, di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan rutinitas seperti biasa yang kita akan melakukan menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak silakan berdiri. Lihat ya. Semuanya bernyanyi ya. 1, 2, 3.
langsung ke pos B. Kita nyanyi ada ketikan suara, ada intonasi ya. Jadi untuk kedepannya nggak boleh kalau kita nyanyi asal nggak boleh. Kita bernyanyi itu ada undang-undangnya. Jadi nggak boleh kalau bernyanyi tidak. Baik, untuk materi kita hari ini adalah tentang simbiosis ya. Untuk anak-anak silakan buka buku IPA halaman 78. Halaman 78. Halaman 78. Halaman 78. Oke ya, terus sebentar ya. Buka halaman yang untuk ada nggak? Ya, kalau sudah, ada PPT-nya ya, silakan. Kalian perhatikan di depan ya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah simbiosis. Simbiosis hubungan unik antara makhluk hidup. Nah, jadi tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menjelaskan pengertian tentang simbiosis. Nah, siswa dapat menyebutkan dan memberikan contoh dari 3 jenis simbiosis. Siswa dapat menganalisis keuntungan dan kerugian dari masing-masing jenis simbiosis. Apa itu simbiosis? Tadi bisa menyebutkan. Oke, simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan, atau salah satu untung dan tidak dirugikan. Nah, ini adalah contoh jenis-jenis simbiosis. Ada mutualisme, kedua makhluk hidup sama-sama untung. Contohnya lebah dan bunga. Tahu lebah dan bunga? Nah, kalau bunga itu mengeluarkan sarinya, lebah menghisap sari dan bunga itu. Ada komensalisme. Satu makhluk hidup yang untung dan satu makhluk hidup yang tidak.
rugi tidak untung. Contohnya ikan, remora dan hiu. Simbiosis parasitisme. Satu makhluk hidup untung, yang lain dirugikan. Contohnya kutu dengan hewan lain. Contohnya kutu yang berada di badan anjing atau kucing ya. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi biologis di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme kupu-kupu dan bunga, dan kerbau dengan burung jalak. Nah, jadi kalau contoh dari kerbau dengan burung jalak itu, kerbau kan ada kuku di badannya ya. Nah, jadi burung jalak itu memakan kutu yang ada di badan kerbau, otomatis mereka saling menguntungkan. Next, contoh simbiosis mutualisme dalam interaksi antara bunga, kupu-kupu dan bunga ya. Nah, jadi kupu-kupu mendapatkan nektar untuk diolah menjadi madu. Bunga dibantu untuk kupu-kupu untuk menyebarkan serbuk sari. Nah, jadi kupu-kupu itu memerlukan yang namanya nektar atau makanan atau manisan yang ada dalam bunga ya. Nah, kalau bunga dibantu untuk ketika kupu-kupu menyerbukan pada bunga, otomatis bunga bisa menyerbukan benihnya. Contoh interaksi mutualisme dalam interaksi burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapatkan keuntungan dengan memakan kutu dari tubuh kerbau. Nah, jadi burung jalak tersebut memakan kutu yang ada di badan kerbau tersebut. Kerbau dapat keuntungan karena kutu di kulitnya berkurang. Nah, ini adalah simbiosis mutualisme. Mereka saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan biologis di antara satu organisme mendapatkan keuntungan sementara organisme yang lainnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya simbiosis komensalisme ikan, remora dan ikan hiu. Mereka saling berkepentingan tapi tidak saling menguntungkan. Nah, ikan remora mendapatkan perlindungan dari predator. Nah, hiu adalah predator ya, hewan yang paling ditakuti. Jadi, nah ikan remora ini berlindung di pada ikan hiu. Sedangkan hiu tidak dapat apa-apa karena ikan remora tidak merebut mangsa hiu atau ikan yang lainnya. Intinya, yaitu numpang hidup, numpang berlindung diri. Oke, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan biologis di mana satu pihak mendapatkan manfaat, sementara pihak lainnya dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah kutu dengan hewan yang dihinggapinya dan nyamuk dengan manusia. Tahu dengan nyamuk? Jadi kalau kita gigit nyamuk, siapa yang gigit? Kita atau nyamuknya? Kita. Kalau nyamuk untung karena mereka bisa makan. Contohnya, kutu mendapatkan makanan dengan cara mengisap darah pada tubuh hewan. Hewan yang dihinggapi akan merasakan dan tidak sehat. Nah, sama kalau kita digigit nyamuk. Setelah digigit nyamuk apa yang kita dapat? Bentol pada tubuh, gatal. Kesimpulannya, simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Dari tiga jenis simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, tadi ada yang kurang jelas mengenai simbiosis. Kalau kurang jelas, kita akan menonton video terlebih dahulu ya.
dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda. Jenis simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yuk kita belajar bersama-sama tiga jenis dari simbiosis tersebut. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu lebah dan bunga. Di sini lebah dapat untung makanan dari bunga, sementara bunganya mendapatkan keuntungan dari lebah berupa penyerbukan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang lainnya tidak dirugikan. Jadi dalam hubungan simbiosis komensalisme itu hanya ada satu yang diuntungkan, sementara yang lainnya tidak mendapat kerugian atau mendapat keuntungan, jadi netral saja. Contoh dari simbiosis klon. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah burung dan elang. Di sini burung mendapatkan tempat yang nyaman atau aman untuk tinggal, sementara pohon tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dengan adanya burung-burung yang tinggal di pohon tersebut. Nah, yang terakhir adalah hubungan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk di mana makhluk hidup yang pertama mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya mendapatkan kerugian. Contoh simbiosis parasitisme adalah hubungan antara manusia dan nyamuk. Di sini nyamuk mendapatkan keuntungan di mana dia mendapatkan lemak berupa darah, sementara manusia mendapatkan kerugian yaitu darahnya diambil oleh nyamuk. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini mengenai hubungan antara makhluk hidup. Terima kasih atas sahabat untuk kita bersama, yaitu pelajari alam, cintai alam, berdekatlah dengan alam, karena alam tidak akan pernah mengecewakanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu adalah video pembelajaran mengenai simbiosis macam. Nah, di sini Pak ada soal buat kalian ya, silakan diisi. Boleh kerjasama dengan teman-teman pihak, tidak boleh ribut, oke? Dibuat namanya dari kelas 3. Kelas 3. Ada yang belum dapat? Oke, silakan dikerjakan. Pak beri waktu lebih. Kalau selesai silakan dikumpul di depan ya. Ya. Silakan dikerjakan. Kalau apa yang ingin ditanyakan boleh ya.
Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Oke. Lalu sudah selesai belum? Ada yang belum? Baik, terima kasih kalau sudah mengumpulkan semua. Nah, jadi terkait untuk materi video tersebut, intinya ya, setiap makhluk hidup mempunyai peran masing-masing. Bisa saling menguntungkan, bisa saling merugikan, bisa saling menguntungkan dan tidak merugikan. Nah, jadi untuk materi kita minggu depan adalah mengenai fotosintesis ya. Fotosintesis. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini? Simbiosis? Oke, kalau tidak ada, dalam kelas tersebut kalian tidak boleh tidak makan makanan yang terdepan ya. Terutama yang laki-laki, ketika bernyanyi nggak boleh berdiri, apalagi yang pas bernyanyi kan nggak boleh. Kita bernyanyi itu ada tata krama ya, ada tata tertib cara bernyanyi benar, ada intonasinya. Kalau nggak bisa nyanyi, cukup nggak boleh berjerit. Bagi laki-laki, takutnya kalian kebiasaan pada kelas 5, nanti di kelas 5 kebiasaan lagi jadi kelas 6, pas SMP kalian menjadi kebiasaan terus. Jadi kita rubah ya sekarang tata tertib kita di kelas tuh, apalagi pas penjelasan ya,
penjelasan materi kalian kakak ingat tidak ingat? Nanti Pak tanya kalian satu-satu, gak ada yang tahu. Tujuan kalian sekolah itu apa? Pengen aja? Belajar. Nah, kalau menuntut ilmu nggak boleh cengengesan. Nanti ilmu kalian cengengesan juga. Jadi, nah ini Edu, kawan yang sampingnya ini. Perhatiin dari pertama tadi ngomong deh. Kalau dunia, kalian belum tentu lulus, kalian belum tentu apa namanya? Belum tentu langsung kelas. Kan kalian udah bisa nanti naik kelas enggak kan? Kalau suka kalian nggak berubah, bisa baca nggak langsung berubah? Bisa baca nggak? Udah bisa baca belum? Belum kan? Coba kamu tes, saya tes kamu baca. Mau nggak? Baca nggak dengan urusan kamu sendiri? Kedua, tulisan mengerjakan tugas. Tulisan tersebut, ketika kalian dua orang nggak bisa baca tulisan kamu, berarti kamu yang bermasalah. Artinya kalian nggak bisa menulis. Nulis itu santai, jangan asal buku. Santai nulis. Kan diajarkan di kelas 1 ejaan A, B, C, D, E sampai Z. Itu ejaan babi bebo, B, A, B, I. Diajarin nggak? Diajarin kan? Nah, kenapa kelas tulisan kalian ini profesor nggak bakalan baca ya tulisan kalian. Itu harga mana harga? Tulisan kamu bagus banget. Sama-sama tidak baca ini. Oke. Apa ada speaking ya? Kalau Pak bilang tepuk 1 kalian tepuk. Kalau kalian bilang 2 tepuk 2. Kalau bilang akad jadi tepuk. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 1. Kan kalau 1 nggak boleh tepuk. Baik. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin untuk doa.